Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membacakan doa dan murojaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula radi zinni ilma warzuqni fahman. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Shadaqallahul azim. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pelajaran yang akan kita pelajari ini itu nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, karena pelajaran yang akan disampaikan ini sering kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu sangat bagus sekali untuk mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini. Pada kali ini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, yang mana KD-nya yaitu menjelaskan cara merawat hewan atau tumbuhan yang ada di lingkungan kita sekitar. Yang kedua yaitu akan mempelajari PPKN, yaitu memahami perbedaan karakteristik yang ada di lingkungan kita sekitar. Yang ketiga yaitu mata pelajaran PJOK, yaitu mempelajari gerak dasar, contohnya itu menarik, mendorong, yang nantinya akan dijelaskan pada kegiatan pembelajaran ini. Ana akan mengajarkan tentang KD Bahasa Indonesia, di mana cara merawat KD-nya itu menjelaskan tentang cara merawat tumbuhan atau hewan yang ada di lingkungan kita atau di lingkungan sekitar. Di sini Ana akan menjelaskan bagaimana cara merawat hewan di lingkungan kita. Contohnya, itu salah satu hewan peliharaan kita mungkin tidak asing lagi bagi kita, yaitu hewan kelinci. Merawat kelinci itu sangatlah mudah, tapi ada cara-cara merawat kelinci dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu di sini yaitu memilih kelinci
yang berumur cukup untuk dipelihara, biasanya berumur sekitar 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandangnya sesuai dengan atau tempat tinggal kelinci. Yang ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran kelinci yang kita pilih. Jangan terlalu kebesaran dan jangan terlalu kekecilan. Yang keempat yaitu bahan kandang. Bahan kandang kelinci seharusnya terbuat dari kayu. Agar tempat kandang kelinci tersebut sangat kokoh apabila terbuat dari kayu. Yang kelima yaitu kandang kelinci itu diberi alas jerami agar mudah untuk dibersihkan. Yang keenam, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Yang ketujuh, cuci tangan dengan sabun apabila setelah kita membersihkan kandang kelinci agar kita terhindar dari virus atau penyakit. Yang selanjutnya itu jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Yang selanjutnya sediakan air minum atau wadah dan ganti air minum kelinci. Saya akan memberikan sebuah soal di mana yang ada 2 soal. Soal yang pertama adalah apa saja bahan yang digunakan untuk membuat kandang kelinci atau bahan yang tepat untuk membuat kandang kelinci agar tetap kokoh. Yang A terbuat dari kayu, yang B terbuat dari jerami, yang C terbuat dari besi, dan yang D terbuat dari bambu. Soal yang kedua, apa jenis alas yang harus digunakan untuk kandang kelinci? A. Kayu, B. Papan, C. Jerami, D. Bambu. Baik, untuk mencari jawabannya terlebih dahulu kita lihat. Baiklah, untuk mencari jawabannya terlebih dahulu kita perhatikan apa saja yang sudah saya sebutkan tadi. Apa saja cara-cara yang tepat untuk merawat tumbuhan dan hewan kelinci tersebut. Yang pertama yaitu apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci agar tetap kokoh. Tadi sudah saya sebutkan terbuat dari kayu, jerami, besi atau bambu. Yang benarnya yaitu terbuat dari kayu. Kenapa terbuat dari kayu? Karena kayu itu bersifat kokoh dan tepat sekali untuk membuat kandang kelinci. Yang kedua yaitu apa jenis alas yang cocok untuk alas kelinci? Jawabannya itu adalah jerami. Mengapa jerami? Karena jerami agar mudah untuk dibersihkan. Baik, selanjutnya itulah materi tentang bahasa Indonesia, yaitu cara merawat hewan atau tumbuhan yang ada di lingkungan kita sekitar. Baik, selanjutnya kita masuk ke PPKN. PPKN di mana KD-nya yaitu keanekaragaman karakteristik individu yang ada di lingkungan kita sekitar. Sebelum kita ketahui bahwa kita hidup di Indonesia ini sangat beragam. Banyak suku, banyak agama, banyak budaya. Salah satunya yaitu yang mayoritas di Indonesia adalah agama Islam. Tapi ada sebagian teman kita yang beragama Kristen. Mungkin di lingkungan kita sekitar kita sering melihat orang yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Namun, walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu. Itulah dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus tetap satu, walaupun kita berbeda karakteristik, berbeda agama, budaya, dan lain sebagainya. Berbeda bukan berarti kita bercerai, namun kita harus menghargai budaya orang lain, agama orang lain. Itulah disebut dengan saling menghargai atau toleransi. Contohnya, ada mayoritas di Indonesia adalah agama Islam, tapi ada sebagian teman kita yang beragama Kristen. Mungkin di lingkungan kita sekitar kita sering melihat orang yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Namun
Nah, walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu. Itulah dari semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus tetap satu, walaupun kita berbeda karakteristik, berbeda agama, budaya, dan lain sebagainya. Berbeda bukan berarti kita bercerai, namun kita harus menghargai budaya orang lain, agama orang lain. Itulah disebut dengan saling menghargai atau toleransi. Contohnya ada orang khususnya itu di Padang ya teman-teman. Kita perhatikan di Padang itu banyak sekali orang yang beragama, misalnya orang Cina, Konghucu. Pasti kita sering melihat hari perayaan orang-orang Cina tersebut, seperti hari-hari raya Natal orang Cina, seperti itulah ya. Nah, kita harus saling menghargai, walaupun itu bertentangan dengan agama kita, namun kita tetap harus menghargai agama orang lain. Itulah perbedaan karakteristik yang ada di lingkungan kita yang sekitar. Walaupun kita berbeda, itu khususnya agama, tapi kita tetap saling menghargai satu sama lain. Baik, kita masuk ke mata pelajaran, yaitu PJOK. PJOK ini KD-nya yaitu mempraktekkan gerak dasar menarik atau mendorong. Itu seperti itulah, seperti menarik, mendorong. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menarik atau mendorong, contohnya kita dalam membersihkan sekolah atau piket sekolah, kita akan merapikan meja dan kursi sekolah. Contohnya kita mendorong kursi atau mendorong meja. Menarik, contohnya kita menarik tuas. Dalam pelajaran PJOK ini itu mempraktekkan gerak-gerak dasar seperti menarik dan mendorong. Itu seringkali kita lakukan, baik itu di rumah, di sekolah, tempat bermain, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Intinya dalam kita itu contohnya itu pelajaran bahasa Indonesia yang saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam kita memelihara baik itu tumbuhan dan hewan, kita harus memperhatikan atau membuat pemeliharaan yang cocok untuk apapun yang kita rawat, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jadi itu akan berarti untuk kita semua, baik yang mata pelajaran PJOK yang mana KD-nya itu tadi menghargai perbedaan karakteristik yang ada di lingkungan kita sekitar. Intinya banyak sekali orang yang berbeda, baik itu karakteristik atau perilaku seseorang, itu banyak sekali kita menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Namun di sini kita harus saling menghargai atau menghargai apapun perbedaan orang tersebut, karena kita hidup di dunia yang berbeda karakteristik, berbeda agama, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus saling menghargai atau toleransi. Selanjutnya PJOK yaitu mempraktekkan gerak dasar, contohnya itu menarik, mendorong. Itu mempraktekkan gerak dasar non lokomotor, yaitu menarik, mendorong. Itu sebenarnya sudah kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Contohnya dalam kita mendorong meja, menarik apapun itu yang kita gunakan. Intinya semua pelajaran yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.